Inilah yang disebut mimpi buruk yang sebenarnya. Saya yakin seseorang telah ditembak. Ke lokasi. Sepertinya ada pria yang baru saja ditembak di... Dan ketika petugas sheriff tiba, mereka menemukan 2 orang tewas, Anna Child dan pacar barunya. Tersangkanya tidak lain adalah suami Anna yang telah berpisah darinya. Dengan mengetahui hak-hak ini, apakah Anda ingin berbicara dengan kami sekarang? Tidak, tapi kemudian sesuatu berubah. Saya akan memberitahu Anda segalanya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda tahu ini menyakitkan. Dan apa yang dia katakan selanjutnya mengubah segalanya. Saya Anjanette Levy dan ini adalah Law and Crime. Sebelum saya membahas kasus yang sangat serius ini, saya ingin memberitahu Anda tentang salah satu mitra kami yang memungkinkan kami menghadirkan kasus-kasus ini kepada Anda. Upside adalah aplikasi yang memberi Anda cashback untuk hal-hal yang sering Anda beli, seperti makanan bawa pulang, bensin, dan kebutuhan sehari-hari. Begini cara kerja Upside. Anda mengunduh aplikasi gratisnya, klaim penawaran di salah satu lokasi, lalu bayar dengan kartu kredit Anda. Verifikasi pembelian tersebut, dan setelah itu, Anda akan melihat bahwa Anda bisa mendapatkan cashback. Jadi, misalnya, saya ingin makan pizza suatu malam. Saya akan mencari penawaran di Upside. Setelah saya berbelanja, uang akan muncul di aplikasi saya yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside sebenarnya mendapatkan rata-rata $254 kembali setiap tahunnya. Itu sulit ditandingi. Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR yang Anda lihat di layar Anda. Lalu gunakan kode promo kami, CrimeFix, untuk mendapatkan tambahan 25 sen per galon pada tangki bensin pertama Anda. 2 keluarga di negara bagian Washington sedang berduka. Mereka meratapi seorang ibu tercinta dan seorang ayah tercinta. Nyawa mereka direnggut dalam sekejap. Menurut penegak hukum, orang yang menembak dan membunuh mereka adalah mantan yang menolak untuk melepaskan. Anna Child berusia 46 tahun dan sayangnya dia sudah meminta bantuan, bahkan sampai ke pengadilan dan mendapatkan perintah perlindungan. Tapi itu tidak cukup. Anna dan pacar barunya, Jason Hildy, yang juga berusia 46 tahun, ditemukan tewas tertembak awal tahun ini. Itu terjadi pada 24 Maret 2026, tepat setelah pukul 7 malam, di Mason County, ketika sebuah panggilan masuk yang akan membuat adrenalin setiap petugas penegak hukum terpacu. Tim Delta dan 33, saya yakin seseorang telah ditembak. Kami sedang merespons. Menuju lokasi. Radio 107 ini adalah tahap 8. Radio dan 107, kami meminta semua unit kabupaten dan unit negara bagian untuk merespons juga. Saya yakin tetangga melaporkan pacarnya tewas di ambang pintu. Ambulans sedang dalam perjalanan. Ada tembakan tambahan yang terdengar. Sangat mudah. Bisakah kita juga meminta unit 400 untuk mengawasi kendaraan dengan apapun? Kami akan segera memasuki waktu kami. Apakah kamu menerima? Jika ada kendaraan apapun di area tersebut, beritahu kami saja. Beritahu kami sekarang di 101. Tunggu saja kendaraan siap. Halo, orangnya. Di truk putih. Kami punya satu lagi. Of course, Evelyn. Hey, kami sedang dalam perjalanan ke lokasi kasus pembunuhan yang sedang ditangani. Jadi, sebaiknya kamu datang, menurut... Sepertinya ada pria yang baru saja ditembak di kepala. Melarikan diri dengan Ford putih. Ada kasus pembunuhan dan tersangka penembak melarikan diri dengan truk putih. Hei, Pak Kepala. Hei, aku cuma mau kasih tahu kalau kami sedang dalam perjalanan ke lokasi pembunuhan yang baru saja terjadi. Seseorang baru saja ditembak di kepala dan sudah meninggal.
Aku belum sampai di lokasi, jadi aku belum punya banyak detail. Tapi pelaku melarikan diri dengan truk putih. Pelakunya adalah Robert Chuck. Korban adalah Jason di suatu tempat di sekitar Kamehameha Drive. Jadi, aku cuma mau kasih tahu kalau kami sedang dalam perjalanan ke sana. Ini panggilan pertamaku, jadi belum. Oke. Saat ini, menurut pelapor di lokasi, tetangga berlari ke sana dan sedang berdiri di samping pria yang ditembak, sepertinya. Ya, dikatakan setengah dari kepalanya hilang. Berdebat dan terdengar suara tembakan. Lalu orang itu melarikan diri, tapi memang ada suara tembakan. Semua orang langsung turun tangan. Seorang tetangga mendengar suara tembakan dan menelpon 911. Mundur untuk saya, dia memang punya sarung senjata. Dia juga akan ada di sana. Kamu baru saja tiba tepat waktu. Bawa dia ke polisi. Itu aku tidak tahu apakah kamu bisa mengirimkannya. Dengarkan aku sebentar. Aku menerima teleponnya. Baik, terima kasih, Pak. Tolong angkat telepon untukku. Ya, sekarang 161 kita memang punya surat perintah yang harus disampaikan di alamat itu. Kita punya apa? Untuk melayani di sana atau sudah? Kami kesulitan menemukan orang itu. Sudah mencoba mengantarkan suratnya sekitar 8-9 kali. Saya mungkin ingat nomor platnya. Saat kita sampai di sana, ambil senjata kurang mematikan. Pilih yang paling kamu kuasai dan paling nyaman digunakan. Oke. Ambil rubbish. Oke. Tepat di sana. Seperti sirene itu, ya. Itu benar. Maju lagi ke tengah jalan. Di situ saja. Itu dia. Mari kita lihat. Yuk. Di sana, di pintu itu. Di situ, dia sudah mati. Biarkan mereka melakukan tugasnya. Baiklah. Baiklah, aku baik-baik saja. Mobil siapapun ini, kita akan menggunakannya sebagai pelindung sambil bergerak untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik ke rumah. Bersamaku dalam apa? Bukan, mobil yang berbeda. Mobil siapa yang ada di belakang mobil ini? Damai untukmu. Sudah dapat mobil itu. Kita akan mendekat. Kita akan menggunakannya sebagai pelindung sambil bergerak. Tolong masuk ke dalam. Kamu punya poster itu untuk mobil yang lain. Hah? Enggak. Di sisi lain mobil. Buka jendela ini. Silahkan corner. Pergi ke sisi lain mobil. Mendekat. Baik teman-teman, kita butuh 2 orang untuk pindah ke belakang. Kalau bisa, bawa perisai ke belakang. Ini dia, Pak. Oke, kita akan tetap biarkan 2 orang di sini. Tetap awasi garasi itu. Truk, kalau kamu mau tetap di sini. Stone, kamu mau tetap di sini? Oke. Ivy, kamu punya senapan? Iya.
Oke. Kamu punya perisai? Iya. Aku ambilkan. Bisa ambilkan perisai untukku. Ya. Dan kamu bisa sampaikan itu. Kamu akan menggunakan pistol. Scott, apa kalian bisa pindah ke belakang dengan aman? Baiklah, dan bisakah kamu mengamankan mobil yang satu lagi saat melakukannya? Apa kamu bisa melihat? Benar. Keduanya. Kamu melihat seorang tetangga di borgol. Lalu para petugas sheriff bergerak menuju rumah tempat tembakan dilepaskan. Stone, kami akan segera melewati depan kalian. Radio di saluran 7, kami akan menyisir rumahnya. Kalau bisa, tolong. Tetap bersama teman-teman. Menuju pintu depan. Please, pelan-pelan saja teman-teman. Kantor Sheriff Mason County. Jika Anda di dalam, tunjukkan diri Anda. Kantor Sheriff Mason County. Anda berada di dalam rumah. Nyatakan identitas Anda. Mereka letakkan di tengah. Susun formasi. Pelan-pelan saja teman-teman. Kita ke kanan, ada pintu lemari di dinding samping. Bisa jaga dengan pistol saat aku di depanmu. Ya, aku belum punya. Maaf, aku akan kembali. Mengerti. Tarik di sini. Aku akan ke kiri, kamu ke kanan. Bagian itu aman di sini. Berhenti melapor. Emang, Benar, lompat keluar dan kembali. Jadi waktu yang tepat merekam. Ivy. iya, sampai ke paling kiri. Ya, itu ada di belakang kasur itu. Di sana, jalan ke lorong dan Ivy dan aku akan ke kanan. Petugas sheriff, ada orang di dalam, bersuara. Di sini aman. Di dalam rumah, para petugas sheriff menemukan Anna Child dan pacar barunya, Jason. Kamu sudah mendengar nama mereka di radio sebelumnya. Anna dan Jason, keduanya sudah meninggal. Dan tersangka utama adalah suami Anna yang sudah berpisah, Robert Child. Oke, tidak tapi... tidak akan ada di New tadi. Ya. Jelas. Iya. Saya sudah minta seseorang memasang garis polisi. Saya juga sudah minta seseorang mulai mencatat log TKP. Seseorang sedang mengambil foto. Apakah ada yang terlewat? Para detektif sudah tahu. Kepala polisi juga sudah tahu. Itu sedang masuk. Para petugas sheriff meluncurkan perburuan besar-besaran dan kurang dari 24 jam kemudian mereka berhasil menemukan Robert Child di sebuah tempat parkir. Selamat pagi. Bisakah kamu melakukan ini? Saya sudah melakukan pemeriksaan badan. Apa yang belum saya lakukan itu? 562 ke 7, saya memperlambat mereka. 035 tahan. Silakan, tahan. Apa? 567 berapa tadi? Diterima. Kamu cukup lihat lurus ke atas untukku, partner. Terima kasih. Air bisa dibuka, tidak ada laporan tambahan. Kamu punya kantong di sini. Aku tidak tahu. Itu bukan milikku. Kamu punya kantong di sini. Aku tidak tahu. Itu bukan milikku. Dengan Robert Child dalam tahanan dan di kursi belakang mobil patroli. Saatnya para petugas melihat apakah dia mau berbicara. Saya sedang mau hidup kantor. Apa itu? Gitu. That far over there. I was heading to the station. Lihat itu. Lewat sana. Cara bisa memberitahu mereka. Ya.
Kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu punya hak saat ini untuk berbicara dengan pengacara dan memintanya hadir bersamamu saat kamu diinterogasi. Jika kamu tidak mampu menyewa pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakilimu sebelum interogasi. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini dan tidak menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Apakah kamu mengerti masing-masing hak ini? Sudah saya jelaskan kepadamu. Ya, saya mengerti. Dengan mempertimbangkan hak-hak ini, apakah kamu ingin berbicara dengan kami sekarang? Tapi terkadang keadaan berubah, dan dalam kasus ini, itu benar-benar terjadi. Para petugas membawa Robert Child ke ruang wawancara. Dengan laporannya. Bisakah kalian mengambilkan mantel saya dari sini? Panas sekali. Di sini, aku akan mencari yang di belakang lalu mencarikannya untukku. Ada di sini. Robert Child merasa tidak nyaman dan dia tidak ragu untuk memberitahu para polisi tentang hal itu. Menjadi beban bagi Anda. Apa kabar? Bahu saya sangat pegal, sampai-sampai saya bahkan tidak bisa berdiri. Ayo bantu kamu ke sofa. Iya, bisa berdiri. Mau kemana? Ya, meniskus saya bermasalah. Cukup beritahu mereka bagaimana. Berapa bulan? Yang mana? Baiklah. Yang satu ini menjalani operasi beberapa Tahun yang lalu. Jadi meniskus menyelesaikan. Saya suka itu. Saya berusia 60 tahun. Apakah Anda juga pernah menjalani operasi meniskus di lutut Anda? Tidak, itu adalah rekonstruksi total. itu memang berat. Halo, saya tahu saya tidak pantas mendapat simpati atas apa yang terjadi di sini. Tapi itu untuk membela diri. Nah, itulah yang akan kita bicarakan. Saya rasa saya tidak bertindak tanpa alasan, kan? Saya tidak yakin saya bisa keluar dari situasi itu. Tidak, saya bahkan tidak tahu saya bertindak sampai keesokan harinya. Dan saya berpikir itu tidak terjadi. Ya, saya sedang membicarakan itu. Tapi saya dulu gila, sekarang saya sangat mencintai hidup saya. Saya sangat mencintainya. Kamu ingin memakai topi itu di kepalamu supaya bahumu lebih rileks. Akhirnya, Robert Child mulai buka suara. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa keluargamu tahu bahwa kamu aman. Aku bicara dengan putramu, Junior, di Utah. Ya, dia tidak baik-baik saja. Tapi dia memang anak yang manis. Aku tahu. Aku sudah mendengar hal-hal luar biasa tentang hari ini dan kemudian. Pokoknya anak yang manis, pandai berbicara. Dan ya, dia sangat khawatir. Jadi mereka merasa lega mengetahui bahwa kamu aman. Aman bersama kami. Jadi akan saya ceritakan apa yang terjadi. Kamu ingin mulai dari awal. Begini, sebelum kamu melakukannya, Rob, aku tidak begitu yakin tentang itu. Tapi aku khawatir kamu terlibat dalam hal ini. Jadi aku tidak tahu apakah kamu sudah diberi saran atau memberi saran pada perwakilanmu atau apapun. Iya, sudah. Jadi kamu bisa memberi saran. Di dalam direktori kamu. Dan kami semua di sini untuk membantumu. Kami berharap bisa melanjutkan percakapan ini dan menjelaskan semuanya kepadamu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, bahkan ketika itu menyakitkan. Jadi sekitar tahun 2024-2025, Ana mulai mencuri dana perusahaan dan berpesta menggunakan narkoba. Aku tidak menggunakan narkoba. Aku bahkan tidak minum alkohol. Jadi uang mulai hilang. Kami akhirnya mengalami 2 kerugian. Untuk pertama kalinya di tahun 2025, aku tidak bisa memenuhi kontrak yang dimaksud. Aku menarik uangnya. Kami tidak punya uang untuk menyelesaikannya. Berakhir menjadi 2 kerugian. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya. Tapi kemudian aku tahu ibunya menyuruhnya mulai minum amitriptilin ini. Jadi aku mulai mencari tahu. Ratusan video tentang perempuan dan laki-laki yang kehilangan keluarga, suami, pekerjaan mereka. Aku sama sekali tidak tahu tentang obat ini. Tidak ada yang berkonsultasi denganku sebelum dia mulai meminumnya.
Dan aku pikir ibunya sengaja melakukannya. Karena dia membenciku. Anak itu kemudian mulai bercerita tentang Anna. Aku mendengar dia berbicara dengan rekan-rekan perempuan. Di Fred Meyer. Dia bilang padaku bahwa mereka mengajarinya cara mendapatkan uang tanpa bekerja. Maksudmu dari negara atau dari siapapun, apapun dari Fred Meyer? Ya, tanpa harus bekerja, dia ingin mendapatkan uang. Jadi para perempuan di sana, rekan kerjanya, mengajarinya cara melakukan itu, kan? Jadi saya tidak terlalu memikirkannya karena saya selalu fokus pada urusan bisnis. Saya di luar sana mengurus operasional. Jadi, apa yang kamu lakukan untuk... Saya memiliki South Sound Concrete Construction sendiri. Oke, jadi bukan kerja. Pekerjaan fondasi semacam itu bukan bidang saya. 39 tahun di bisnis ini. Oke. Saat pertama kali saya bertemu Anna, dia menghasilkan 40.000 sebulan. Sebulan. Dan itu sangat menarik baginya. Dia jauh lebih cantik dan lebih muda dari saya, kan? Kamu bertaruh semuanya dan mengambilnya. Dan akhirnya saya benar-benar jatuh cinta padanya. Kamu tahu itu sulit dipercaya mengingat apa yang baru saja terjadi. Jadi, 9 bulan setelah mengonsumsi amitriptilin, tiba-tiba istri saya tidak mencintai saya lagi. Setelah 21 tahun bersama, kan? Oke, dan saya mulai melihat dia pergi begitu saja. Sekarang saya mulai merasakannya karena saya terluka. Dan saya berbaring di sofa dan saya mulai gemuk. Dan saya mulai berpikir hal-hal yang membuat saya tidak percaya diri. Seperti mungkin saya tidak menarik, ini dan... Dan dia mencari seseorang yang lebih baik. Dan saya merasa itu menyakitkan, jadi saya sering berkata kasar padanya. Tapi saya tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Kamu tahu maksud saya? Tapi dia mengaku saya melakukannya. Dia juga mengaku, saya pernah menodongkan pistol ke kepala saya sendiri. Itu juga tidak pernah terjadi. Jadi dia mendapatkan perintah perlindungan ini berdasarkan tuduhan palsu, klaim palsu bahwa saya melakukan kekerasan. Dan saya tidak bisa mempercayainya. Saya berpikir, kenapa melakukan ini? Itu mulai masuk akal. Saya dan Junior datang untuk menemuinya saat makan siang. Pertama-tama saya perlu kembali padanya karena kami sempat berpisah dan saya sedang menuju ke Arizona untuk memulai bisnis baru karena dia marah karena saya melewatkan ulang tahunnya. Awalnya seperti itu. Saya tidak bisa pergi ke kasino untuk ulang tahunnya karena saya sudah menghabiskan terlalu banyak uang. Robert Child telah memberitahu para detektif banyak hal. Dia kemudian mengklaim bahwa Anna sedang mengonsumsi obat yang membuatnya bergantung. Dan Jackie, begitu saya mulai minum obat itu, saya ingin langsung menghentikannya, tapi tidak terlalu cepat. Nasihat profesional. Jadi saya menonton semua video ini dan berpikir, kalau kita lakukan 4 minggu dengan 1,5 pil, lalu 2 minggu lagi dengan 1 pil, apakah sekarang dosisnya 2 pil? Tidak, dia sudah berhenti sekarang. Ya, jadi apa yang ingin kamu lakukan? Akan melakukannya sekarang. Jadi berapa banyak yang dia konsumsi saat itu? Jam berapa sebelumnya? Kamu ingin menghentikannya secara bertahap. Seperti saat dia sakit waktu itu. Dia memang sedang sakit. Halo, ya, jadi saat kamu bicara tentang menghentikannya secara bertahap. Kamu menguranginya secara perlahan. Benar. Karena aku sebenarnya peduli pada istriku. Tentu saja. Dan masih peduli sampai sekarang. Tapi bagaimanapun. Jadi, saya berhenti minum pil. Dia bilang dia baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Apa maksudmu dengan itu? Ya, dia minum terlalu banyak. Dan menurutku dia juga pakai narkoba. Lalu... Ya, itu mungkin punya efek negatif saat kamu sedang minum obat. Karena kemungkinan besar mereka juga tidak bereaksi baik bersama. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia sedang memakai metamfetamin. Dan aku bilang padanya, kamu harus berhenti melakukan itu. Dan berhenti minum-minum setiap akhir pekan. Atau silakan pergi. Kamu mau tetap bersamaku? Tidak masalah. Itu adalah ultimatum. Tahun pertama kami bersama. Itu ultimatum yang adil. Ya, jadi aku pikir semuanya baik-baik saja. Tapi diam-diam ternyata tidak begitu. Dia minum semua pil ini.
Dan aku tidak menyadarinya sampai suatu hari aku membuka laci paling bawah. Aku melihat ada beberapa jenis pil di sana. Kau tahu, dan semuanya dari dokter. Dia bilang, aku dapat dari ibuku dan teman-temanku, kau tahu. Tapi apakah pil-pil itu ada di botol dari apotik? Ya, botol besar. Beberapa di antaranya. Tapi bagaimanapun juga, Jadi Ana selalu merahasiakannya dariku. dia tidak ingin aku tahu bahwa dia masih kecanduan, dia merokok ganja, minum banyak alkohol. Maksudku, Aku punya setengah galon di garasi selama 4 tahun. belum pernah dibuka kan? Tapi semua minuman di rumah, dia habiskan semuanya. Jarang sekali aku minum bersamanya. Biasanya aku minum Merlot. Dan itu mungkin hanya sekali setiap 6 bulan saat makan malam. Aku memang tidak suka alkohol, tapi bagaimanapun juga mengenali. Ketika aku menyadari bahwa Adalah penghancur hubungan aku. Ya Tuhan, sekarang semuanya masuk akal. 21 tahun dan dia sepertinya lupa tentang Dan Ana aku bilang, aku tidak mengenali apa yang sedang terjadi. Tapi dia tidak mengakui bahwa obat itu adalah masalah. Dia bilang itu bukan karena obatnya. lagi pula aku sedang berhenti menggunakannya sekarang. Ya, dia bahkan jadi lebih buruk setelah itu. Dia berhenti menggunakannya. Dan mereka bilang butuh 6 bulan sampai 1 tahun untuk benar-benar sadar. Kami tidak berhasil. Karena semuanya jadi kacau. Jadi semua uangku menghilang. Bisnisnya gagal. Sekarang kita punya masalah yang bertumpuk. Tekanan tinggi untuk Ana karena semuanya atas namanya. Dan aku juga, kau tahu, karena aku ingin berhasil kan. Jadi kami mendapat gugatan-gugatan ini dan kami juga punya ini. Dan kemudian terungkap dari Robert Child tentang apa yang kemungkinan besar menjadi inti dari kemarahannya. Anna telah bertemu dengan orang lain. Dia bertemu seseorang di tempat kerja. Dia baru saja mulai bekerja. Orang yang benar-benar brengsek juga. Dia terlihat seperti pengedar sabu-sabu. Dan aku sama Junior. Kami berdamai, berhubungan seks yang luar biasa. Maksudku, rasanya sangat luar biasa bisa bersama lagi setelah seminggu berpisah. Aku baru kembali dari Arizona. Keesokan harinya dia bilang, kita harus pergi ke rumah Mary. Aku akan membayarnya. Oke, dia pergi kerja, aku dan dia masuk ke sana. Dan Junior bilang, hey, di mana ibu? Lagi ngopi di Java. Benar? Dia bilang tidak. Lalu saya bilang, ayo masuk. Dan kamu peluk dia dan ceritakan tentang wawancara kerja barumu. Itu wawancara pertamanya kan? Dia sangat bersemangat. Kami sampai di sana dan kami melihat lengannya menjulur keluar jendela sambil merokok. Lalu tiba-tiba ada pria muncul di kursi penumpang. Dan anak saya begitu. Dia bilang, ayah, bisakah kita langsung datangi dia sekarang? Saya bilang, mungkin sebaiknya jangan dulu. Karena saya sendiri tidak percaya pada diri saya sendiri. Kamu tahu maksud saya? Dia bilang, tidak, lakukan sekarang ayah. Jadi kami lakukan. Jadi kamu langsung berbalik dan tidak menelpon. Tidak, kami berbalik dan menghubungi mereka. Jadi saya berjalan ke sisi jendelanya saat dia berjalan kembali ke dalam toko. Saya bilang, ada sesuatu yang perlu kamu ceritakan kepada saya? Dan dia hanya menatap saya seperti rusa yang terkena sorotan lampu. Tidak. Saya bilang, ya, apa kamu yakin? Karena kamu tidak pernah membiarkan siapapun duduk di mobil ini. Selama 21 tahun aku mengenalmu. Bukan, dia itu petugas keamanan. Dan kami sedang membahas detail keamanannya. Dia petugas keamanan untuk Fred Meyer? Ya, oke. Jadi begini. Ini berlangsung cukup lama. Kami menangkap mereka. Sekitar 6 kali pada waktu yang berbeda. Kami mengikuti mereka suatu malam hanya untuk mencari tahu kemana mereka pergi. Pergi ke Riviera Monte dengan koper mereka. Di mana itu? Itu ada di Olympia. Oke. Robert, yang biasa dipanggil Rob, memberitahu para detektif bahwa Anna mengada-ada tentang Robert. Jadi kamu mungkin sudah terlalu tua untuk dan aku. Jadi pokoknya itu sudah terjadi.
Lalu setelah itu adalah saat semuanya jadi kacau. Setelah kau tahu dia mengajukan permohonan perintah perlindungan. Semua kebohongan itu dalam. Bahkan remaja saya datang ke sana dan mengatakan kepada hakim, "Hei, saya tidak ingin ibu saya di rumah. Bagaimana jika saya tidak ingin ibu saya di rumah?" Hakim berkata, "Itu. Ayahmu sudah keluar dari rumah." Jika mereka merevisi itu dan membuat wanita itu menjalani tes poligraf, semua ini bisa dihindari. Karena dia tidak akan pernah mengusirku. Aku sudah tinggal di Turku selama berbulan-bulan sekarang atau entah berapa lama. Gila. Dan apa yang terjadi selama perintah perlindungan itu? Dia membawa pacarnya masuk. Dan jadi tetangga-tetangga saya. Kami sudah bicara dengan Caleb. Marlin menelpon saya. "Hei, ada apa dengan pria aneh yang bersama Ana itu?" Dia yang disentuh Ana setiap malam, Rob. Dan saat dia pulang kerja, Ana langsung lari dan memeluk dia erat-erat. Aku bilang, "Marlon, aku gak bermaksud jahat, bro. Tapi aku bahkan gak mau dengar ceritanya. Ngerti maksudku?" Tapi tetap saja aku dengar juga. Aku rasa Caleb menelpon dan bilang kalau kau tahu dia tidur dengan jendela terbuka dan dia bisa dengar mereka berhubungan seks di tempat tidurku. Aneh, ya Tuhan. Itu tadi. Pukulan telak, bro. Tapi, jadi apa isi percakapanmu dengan Caleb dan Marlon? Itu tadi. Mungkin 2 minggu yang lalu, 3 minggu. Anna Child sebenarnya telah mengajukan permohonan perintah perlindungan terhadap Rob Child dan perintah itu dikabulkan sehari sebelum para petugas sheriff mengatakan Rob menembak dia dan Jason. Meskipun Robert Child belum menerima surat perintah tersebut. King 5 mengutip dokumen pengadilan di mana Anna mengatakan Rob memperlakukannya seolah-olah dia miliknya. Dia mengatakan dia takut padanya. Dan Anna menulis bahwa Rob mengatakan kepadanya jika dia tidak bisa memilikinya, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Pada tanggal 8 Maret 2 minggu sebelum penembakan, Rob mengunggah foto Anna dan putranya di Facebook. 4 hari setelah itu, pada tanggal 12 Maret, Rob mengunggah foto selfie dirinya di kamar mandi dan berkomentar bahwa hatinya hancur, meskipun dia tidak menjelaskan apa yang menyebabkan patah hati tersebut. Foto lain di Facebook Rob dari Desember 2025 menunjukkan dia dengan pistol yang terselip di dadanya. Aku harus mendengar semua hal itu. Aku tidak ingin mempercayainya, tapi itu memang benar. Hanya untuk mereka bergerak. Tetangga memberitahu saya bahwa Rob memindahkan semua barang ini sehari setelah dia mengajukan. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar melakukannya, tapi saya yakin dia melakukannya. Dia memberitahuku ini. Jadi, seperti yang sudah kukatakan, aku menyuruh Mike dan Robbie ke atas sana untuk mengembalikan Cooper. Dan saat mereka di atas sana melakukan itu, anak keluar dan berkata, "Hei, aku mencabut perintah perlindungan itu. Bilang ke ayahmu, dia bisa datang dan mengambil sisa formulir dan barang-barangnya." Jadi aku melakukannya. Oke, dan aku naik ke atas, dan disinilah semuanya terjadi. Aku naik ke atas. Dia ada di luar, dan dia berkata, "Ngapain kamu di sini?" Aku bilang, "Ya Tuhan, dia baru saja memberitahu orang-orang agar aku datang mengambil formulir-formulir ini." Jadi pokoknya aku masuk ke dalam rumah. Aku buka pintu, dia masih di sana. Dan di situ ada shotgunku bersandar. Aku bilang, "Hei, kamu bilang kamu nggak tahu di mana itu." Aku sudah mencari itu. Dan dia bilang, "Iya, aku membiarkan Jason memakainya." Aku bilang, "Tidak, jangan." Itu harganya $1.100. Itu dari aku. Jadi aku ambil itu kan. Aku bilang, "Di mana Jason?" "Dia tidak ada di sini. Kamu harus pergi sekarang juga." Aku bilang, "Ada apa dengannya, bro? Kemarin kamu bilang ke aku
Dan aku berdiri di sana dengan shotgun itu. Kemarin kamu bilang aku bisa datang ke sini dan ambil barang-barangku. Dia bilang, kamu harus pergi, oke? Pintu depan terbuka. Jason tiba-tiba muncul. Iya, Seperti itu saja, pintu depan. Dia masuk lewat pintu depan. Halo, dan sekarang aku cuma bertindak otomatis. Dan aku melihat ke arah Anna yang memegang pistol kecil yang dia berikan padanya. Dan dia berniat menembak wajahku dengan pistol itu, Dan. Pistol itu tidak bisa ditembakkan karena masih dalam mode pengaman. Gila. Dan dia mencoba mengambil pistol itu dan memutarnya agar tidak meletus. Boom, boom. Boom di atas. Apakah kamu berbelanja di Rite Aid? Berapa kali? Bagaimana dengan dia? Senjatanya meletus 2 kali karena pelatuknya sangat sensitif. Langsung boom. Jadi dia ada di lantai. Dia ada di mana? Dia ada di pintu sini dan dia ada di sini. Jadi Rob Child memberitahu detektif bahwa dia menembak Anna dan Jason untuk membela diri. Dia mengklaim Jason muncul dengan pistol di tangannya dan Anna akan menembaknya di wajah, tapi pengaman pistolnya masih aktif. Para detektif menyelidiki lebih dalam cerita itu saat Rob Child mengklaim dia mengambil pistol Anna dan melemparkannya keluar jendela. Jadi aku melakukan beberapa pekerjaan. Tidak, itu di jalan tanah. Jadi di jalan tanah ya, keluar dari jendela sisi pengemudi. Sisi penumpang. Oke, seberapa jauh setelah kamu keluar dari jalan beraspal ada gerbang yang berubah menjadi... Karena masalahnya, kita tidak mau ada anak kecil yang menemukan senjata itu, Dan. menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, aku tidak bisa. Aku tadi panik. Aku bahkan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Sampai keesokan harinya. Mari kita fokus. Kamu mengambil pistol Anna dan melemparkannya keluar jendela saat kamu kembali di jalan tanah. Bagaimana dengan Jason? Dia bilang dia punya pistol. Apakah dia mengambilnya lagi? No. Kenapa dia membeli pistol? Saya belum kesana. Tidak, saya tidak tahu. Jadi supaya kamu tahu, saya benar-benar tidak tahu banyak tentang kasus ini. Jadi saya datang menemui. Kamu bisa menceritakan kisahnya, jadi saya oke. Karena saya khawatir tentang Imi karena dia punya senjata. Dan salah satu tetangga masuk rumah sebelum kalian sampai di sana. Siapa itu? Itu menakutkan. Dan kamu sebaiknya tidak mencuri senjata itu. Saya suka Caleb. Saya benar-benar berharap kamu tidak melakukan sesuatu. Kamu lihat jenis senjata apa yang dia punya? Kamu lihat warnanya atau apa? Perak atau sesuatu? Itu tidak terjadi dengan cepat. Bagaimana dengan senjata yang istrimu keluarkan? Itu berlapis nikel. Kamu tahu jenis senjatanya? Apakah itu kecil? Revolver atau semi otomatis? Biasanya dia memilih pistol kaliber 380 atau 9 mm yang kecil karena tangannya kecil. Tapi ini tentang apa? Tapi dia yang membelikan dia pistol itu. Itu yang aku dengar. Aku bahkan tidak tahu itu. Jadi kelihatannya semi, kamu yang membawanya. Saat kamu mengemudi, saat kamu memegangnya, saat kamu membuangnya keluar jendela. Assalamualaikum. Jadi itu sebuah magazine jelas. Bukan tentang itu. Bukan revolver. Itu adalah... tentu. Aku bahkan tidak sadar aku benar-benar melakukannya. Rasanya seperti aku di luar diriku sendiri atau semacamnya. Itu terjadi terlalu cepat. Kau mengerti maksudku? Dan aku langsung masuk ke mode sialan ini. Seperti tidak ada yang bisa membunuhku hari ini. Dan menurutku, seperti mereka berencana membunuhku.
Karena kenapa dia menyuruhku datang ke sana dan mengambil barang-barangku? Padahal aku sudah mencabut surat perlindungan itu. Dan anak-anak memberitahuku ini, dan aku bisa memilikinya. Aku akan pergi memanggil teman-temanku karena aku bisa mendapatkan Kau tahu, $5.000 untuk mereka. Aku tahu. Rob Child tidak senang dengan perpisahan dari istrinya. Kamu bisa mendengar kemarahannya, tapi jelas dia sudah tidak mau lagi dengannya. Detektif terus menanyai Rob Child tentang apa yang terjadi pada tanggal 24 Maret ketika dia datang ke rumah Anna. Jadi gimana? Lalu siapa yang masuk duluan? Saya. Oke, saya masuk duluan. Dia ada di belakang saya dan semuanya. Tapi oke. Lalu kamu bilang kamu melihat Jason masuk. Itu setelah dia memberitahu saya. Dia tidak ada di sana, benar. Dan di mana dia saat dia memberitahumu itu? Berdiri tepat di depan ruang cuci. Dan kemudian dia memberitahumu bahwa dia tidak ada di sini. Dan kamu harus pergi. Lalu dia berkata, ya sebelumnya dia bilang dia membiarkan Jason memakai senapan milikku itu. Tapi dia berbohong padaku. Dan senapan itu milikku. Aku membayar mahal untuk itu. Jadi aku memegangnya di tanganku. Aku baru saja mengambilnya dari dinding. Dan senapan itu sudah terpasang klip 10 peluru di dalamnya. Dan aku berdiri di sana. Dan dia berkata, kamu harus enyah sekarang juga. Aku bilang, semua Jason di sana. Dan dia tidak di sini. I said, okay, whatever. So, what? Bagian yang mana? Bohong. Perintah larangan mendekat. Perintah perlindungan. Dan membiarkan pacarmu pindah ke rumah itu lalu mulai tidur di situ. 3 hari setelah dia mendapatkan perintah perlindungan sementara, kamu sudah bersamanya. Hanya untuk mengacaukan 21 tahun pernikahan kita. Aku tidak akan melakukan itu. Dan aku berpikir, orang ini akan begitu saja seperti ini, dan aku langsung boom. Sebaliknya. Jadi biar aku bisa membayangkan ini lebih jelas. Saat kamu sampai di sana, aku asumsikan kamu sedang di trukmu. Benar? Jadi kamu bisa memuat cetakan dan segala macam. Ini untuk tapi box The Hornet, benar? Ford-nya. Lalu saat kamu tiba, di mana kamu parkir? Truknya ada di jalan masuk rumah saya. Jadi saya harus parkir seperti ini. Oke, itu mengarah ke pertanyaan saya berikutnya. Jadi dia punya kendaraannya sendiri dan dia menyetir. Ya, apa yang dia kendarai? Dia mengendarai Ford hitam sepertinya. Plat nomornya masih sementara. Truk Ford atau mobil atau ya truk seperti Ranger atau F-150 atau F-150 sepertinya. Dan aku tadi di jalan masuk rumahku sejak saat itu, 3 hari setelah surat perintah sementara dikeluarkan. Jadi kamu sampai di sana, kamu lihat truknya ada di situ. Dan kamu bertanya, jadi di mana Jason? Benar? Ya. Dan dia bilang dia tidak ada di sini. Jadi kamu sedang berbicara dengannya. Sudah jadi percakapan yang memanas, karena ini memang masalah besar kan. Dan ini satu-satunya milik saya yang ke-28. Jadi maksud saya, kamu benar-benar penuh emosi soal itu. Dan saat kamu bicara, saya berada dalam posisi janin selama 5. He's crying over. Dan dia tertawa melihat saya. Kau tahu maksud saya? Menertawakan saya. Dan saya seperti, siapa kamu sebenarnya? Saya bahkan sudah tidak tahu lagi siapa kamu. Dan saya bilang, pokoknya saya sudah mengatasinya. Sebaik mungkin, tapi. But that day that I went in there and he tried to sabotage me there through the front door, she lied to me about him being there. Adalah berada di sana. Dan saya bertanya-tanya, mereka berdua membawa senjata. Apa itu bukan jebakan untuk membunuh saya? Tapi ya, kamu tidak punya waktu untuk memikirkan itu saat. Kamu cuma keras kepala begitu. Aku selalu sangat baik. Apakah kamu ingat semua yang kamu lihat saat Jason masuk lewat pintu depan? Senjatanya masuk duluan. Pintu terbuka sekitar segini saat kepalanya sejajar dengan bidikan.
aku langsung bilang, boom. Ada saat-saat selama wawancara ini ketika Rob Child terus berbicara dan dia mengungkapkan detail yang benar-benar menunjukkan keadaan emosinya, bagaimana cara berpikirnya. Dia sebenarnya mampu merefleksikan tipe orang seperti apa dirinya. Tapi di saat lain, dia hampir tampak menyangkal keseriusan situasi yang sedang dihadapinya. Saya tidak tahan dengan bau urin. Bisa saya mandi malam ini? Ya, tentu saja. Saya benar-benar lelah sejujurnya. Saya seharusnya mungkin tidak bicara sekarang karena saya bisa mencampur adukan beberapa hal di sini. Jadi bagaimana kalau kita bertemu lagi setelah saya tidur nyenyak malam ini? Sekarang ini perhatian utama kami adalah apakah ada senjata api di hutan supaya tidak ada orang, terutama anak-anak yang mengambilnya. Dan kesehatan saya waktu itu juga terjadi pada saya. Belum lagi, saya tidak waras. Ya, saya benar-benar tergila-gila soal itu. Saya rasa ini menghancurkan saya. Saya seperti ini. Seorang siswa kelas 8 akan lakukan seperti. Saya tidak pernah tumbuh secara emosional sejak kelas 8 karena dan tidak ada wanita lain yang pernah benar-benar memberikan pengaruh seperti itu pada saya. Itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Dan dia selalu berkata, jangan pernah sayang. Saya bilang baik, ketika saya meninggal, saya ingin kamu memeluk saya saat saya pergi. Jadi itulah yang saya rasakan. Takut atau semacamnya. Dan dia bilang, aku juga tidak tahu. Lalu, suatu hari, dia bangun dan membenciku. Matt, dan ada saat-saat ketika cerita Rob sepertinya berubah. Sedih tadi malam. Jadi kamu bilang kalau kamu membawa senapan itu bersamamu. Tidak, aku pikir aku meninggalkannya di bagasi, di truk itu. Ya, tadi kamu bilang kalau kamu membuangnya dari truk. Aku bilang begitu. Tapi aku bilang aku butuh tidur. Aku membuang pistol kecil itu. Truknya berhenti saat aku melemparkan senapan sialan itu. Aku langsung melemparkannya lalu mengambil tasku. Dengan senapan kaliber 38 di dalamnya. Itu ada di dalam tas senapan. Iya, aku simpan yang mahal. Tas keras, bukan yang lunak. Seperti jaring, seperti tipe nilon, atau seperti... Kulit atau semacamnya, aku lupa. Sebenarnya itu motif kamuflase. Itu motif kamuflase kecil. Perfect. Bahkan lebih mudah menemukan ikatannya. Robert Child didakwa dengan pembobolan dan 2 tuduhan pembunuhan. Dia ditahan dengan uang jaminan $5 juta sambil menunggu persidangan. Dalam halaman GoFundMe untuk pemakaman Anna, keluarganya menulis bahwa dia adalah ibu, anak, saudara perempuan, dan teman yang luar biasa, penuh sukacita, cantik, menyenangkan, supel, penuh kasih, dan peduli kepada banyak orang. Komunitasnya sangat mencintai dan mengaguminya. Senyum dan tawanya menular, dan dia benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan setiap orang yang ditemuinya. Semangat Anna membawa cahaya dan kebahagiaan kemanapun dia pergi, dan kepergiannya meninggalkan kekosongan yang dalam di hati kami. Keluarga kami sangat hancur atas kepergiannya yang mendadak. Saat ini, kami sedang menghadapi kenyataan sulit bahwa kami tidak memiliki dana untuk menutupi biaya kremasi, acara mengenang hidupnya, dan beberapa utang kecil yang perlu diselesaikan. Kedua putra Anna bersama dengan seluruh keluarga kami ingin menghormati kenangannya dengan cara yang layak. Jason adalah ayah dari 3 anak. Dalam obituarinya, keluarganya menulis bahwa keluarga adalah segalanya baginya. Dia sangat setia dan protektif. Dia juga memiliki hasrat terhadap mobil dan sepeda motor. Anna Child telah berusaha mencari bantuan. Seperti yang saya sebutkan, dia sudah mendapatkan surat perintah pelindungan itu. Bantuan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Hubungi 1-800-799-SAFE.
Dan itulah akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.